Nah, ini. Di halaman 10, poin 7, surutul istima'il jayyid. Kelihatan? Masih kelihatan atau tidak? Jendela. Oh, ini. Kelihatan? File yang share itu syurutul istima'il jayyid. Inal mushkilatil lati yuwajihuha ba'du tullab adamu istita'atihim tadwinul mulahazati bitariqatin fa'alah. Tujuh, kita ada syarat-syaratnya. Kita terlanjutkan. Minal mushkilatil lati yuwajihuha ba'du tullab adamu istita'atihim tadwinul mulahazati bi tariqatin fa'alatin. Sebagian problem-problem atau sebagian kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagian siswa ataupun mahasiswa, adamu istita'atihim, tidak mampunya mereka, tadwinul mulahazat, menyusun catatan-catatan bitariqatin fa'alatin, dengan metode yang efektif. Bisa dilihat? Materi istima di halaman 10 itu bisa terlihat? Nggih, Malam terlihat. Bisa. Ya, jadi anak teruskan. Fayarji'u dzalika ila sababin au aksara minal asbabit taliyah. Kesulitan-kesulitan tersebut itu kembali ila sababin, kepada satu sebab, au aksara, atau lebih dari satu. Lebih dari satu bisa 2, 3, dan seterusnya. Minal asbabit taliyah, dari sebab-sebab berikut ini. Jadi ini nantinya kita akan membahas bagaimana atau bentuk kesulitan seperti apa saja yang dihadapi sebagian siswa ataupun mahasiswa ketika dia mendengar ataupun menyimak, mereka itu tidak mampu menyusun catatan-catatan dengan metode yang efektif. Ya, seperti misalkan wartawan. Wartawan itu mencari sumber berita, itu mereka tidak tidak mencari berita dengan narasumber berkali-kali, cukup satu kali. Nah, cara untuk mencatat data dan fakta dari wawancara itu ternyata ada cara yang efektif. Nah, hari ini kita akan membahas
bagaimana cara efektif menyusun catatan-catatan yang ketika pada istimah itu sangat diperlukan. Yang pertama, adamur raghbati fil istima'i ilal muhadharati. Ternyata ketidakmampuan mahasiswa menyusun catatan-catatan, sebab pertama adamur raghbati fil istima'i ilal muhadharati. Ternyata tidak ada kecintaan, tidak ada rasa keingintahuan fil istima' pada menyimak ilal muhadharati, ke sebuah ceramah. Muhadarah di sini bisa diartikan ceramah, bisa diartikan perkuliahan, bisa diartikan pertemuan-pertemuan yang di sana diadakan sebuah audiens atau ada yang berbicara dan ada juga yang mendengar. Jadi pertama, ketidak ada kesukaan pada menyimak pada sebuah ceramah, itulah yang membuat ketidakmampuan mahasiswa ataupun mahasiswa menyusun catatan-catatan. Jadi dalam kata lain, kalau misalkan ada kecintaan atau kegemaran dalam menyimak sebuah ceramah, itu problematika yang dihadapi sedikit demi sedikit bisa dihindari. Yang problematika yang kedua, adamul isti'dadi li mawdu'il muhadharati. Pertama tadi tidak adanya kegemaran atau tidak adanya kecintaan, tidak adanya kesukaan. Yang kedua ini adalah hasil atau akibat dari yang pertama. Apa hasilnya? Adamul isti'dad, tidak adanya persiapan. Kalau sudah tidak suka, kalau tidak tidak menyukai sebuah materi, mau tidak mau akan berimbas pada tidak adanya persiapan. Lain halnya ketika suka, itu pasti persiapannya macam-macam. Adamul isti'dadi li mawdu'il muhadharati, tidak adanya persiapan untuk tema ceramah. Yang ketiga, adamut tafriqi bainal muhimmi wa ghairil muhimmi, tidak mampu membedakan antara yang penting dan yang tidak penting. Jadi problem yang pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya ada saling berhubungan, saling berkaitan erat antara poin 1, poin 2, poin 3. Ketika tidak ada suka, mau tidak mau persiapan pun tidak ada. Ketika persiapan pun tidak ada, mau tidak mau, ketika penceramah itu penceramah memberikan uraian baik itu panjang maupun pendeknya, ia tidak mampu membedakan poin-poin yang mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ini sudah 43 orang yang bergabung. Yang seterusnya,
jadi cuma 3 secara garis besar penyebab ketidakmampuan mahasiswa ataupun yang lainnya atau bahkan dosen sendiri pun bisa satu, bisa lebih dari satu. Penyebab tidak mampuan menyusun atau membuat catatan-catatan dengan metode yang tepat. Fa'ala itu diartikan biasanya dengan efektif. Karena berbeda antara efektif dengan efisien. Kalau efektif itu tidak berhubungan dengan waktu. Kalau efisien itu ada hubungannya dengan waktu. Seterusnya kita sambung. Wa'timad biha hitannya kemampuan istima wa'timaduha ala adadin min adhijatil istiqbal dan menyenghajakan atau berpegang ala adadin dari beberapa media penerima. Jadi kayak misalkan telinga itu kan adhizatil istiqbal, media penerimaan. La yumkinu tahaqququha illa, yang tidak mungkin merealisasikannya, yang tidak mungkin mewujudkan kemampuan istima illa bitawaffur iddati syurutin, kecuali dengan menyempurnakan syarat-syarat berikut ini. Ahammiha itu bisa dibaca ahammiha, bisa dibaca ahammuha. Kalau ana di sini ahammiha. Ahammiha yang paling penting di antara syarat-syarat yang wajib ada untuk mewujudkan kemampuan istima adalah yang pertama, al-julusu fi makanin ba'idin anid dawdai. Duduk di tempat yang jauh dari keramaian. Dawda itu keramaian, kebisingan, polusi bunyi tuh. Jadi tidak akan mungkin terjadi istima itu apabila di tempat yang kita ada ketika itu suaranya sangat bising, sangat mengganggu. Jadi yang pertama adalah menjauhi tempat-tempat yang bising. Kayak pabrik, kayak di jalan raya. Untuk kemampuan istima itu sangat terbatas. Yang kedua, an-nazru bihtimamin ilal mutahaddisi wa ibda'ur raghbati fi musyarakatihi. Syarat yang kedua, memandang dengan penuh perhatian kepada pembicara. Wa ibda'ur raghbah, dan menampakkan kesukaan fi musyarakatihi, dalam mengikuti pembicaraannya. Jadi ketika kita itu melihat dengan antusias dan menampakkan kesukaan ketika mengikuti pembicaraan, mau tidak mau 1 jam itu terasa sama dengan 10 menit. Saking sukanya kita misalkan dengan ceramahnya Ustadz Abdul Somad yang walaupun 60 menit itu ketika dirasa-rasa kok rasanya sama misalkan cuma 15 menit misalkan.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita suka mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Mau tidak mau, waktu lama pun terasa tidak lama. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Tuh. Malam ulun hendak baca. Nah, yang ketiga, at-taqayyufu zahniyan ma'a sur'atil mutahaddisi. Bisa beradaptasi secara benak ma'a sur'atil mutahaddisi, dengan beserta kecepatan pembicara. Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ketika orang berbicara dengan cepat, karena masing-masing tipikal atau karakteristik orang berbicara satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Ada yang berbicara dengan santai, ada yang berbicara dengan turun naiknya itu sangat terlihat, dan ada juga yang berbicaranya dengan cepat. Ada juga yang berbicara dengan terbata-bata. Nah, untuk supaya keterampilan menyimak ini bisa tercapai, itu syarat yang ketiga, at-taqayyufu zahniyan. Taqayyub itu artinya bisa beradaptasi. Jadi ketika orang berbicara dengan cepat, otak kita ini juga bekerja dengan cepat. Begitu juga sebaliknya, ketika orang berbicara dengan santai, lambat, otak kita ini akan mengambil kesimpulan sesuai dengan cepatnya pembicara. Jadi jangan ada istilah tell me, telat mikir. Pembicara sudah sampai F misalkan, kita baru misalkan sampai di E. Itu jangan. Banyak at-taqayyub zahniyan ma'a sur'atil mutahaddisi. Yang keempat, ad-diqqatus sam'iyyah allati biduni tata'attul jami'i maharatil istima'. Yang keempat, mendengar dengan pendengaran yang mendalam. Jadi ketika orang berbicara, gunakan indera pendengaran dengan sebaik-baiknya. Karena otak manusia itu kan ada kiri dan kanan. Jadi ketika orang berbicara itu gunakan potensi dua otak bagian kanan dan kiri itu dengan secara optimal. Itu nantinya akan dengan cepat mudah menyerap apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang kelima, al-qudratu ala tafsiri wa tamsili allazaini an tariqihima yafhamul mustami'u ma yuqalu. Syarat-syarat yang selanjutnya adalah mampu menjelaskan, mampu menggambarkan dengan cara keduanya, menjelaskan, mampu menggambarkan. Yafhamul mustami'u ma yuqalu. Mustami' itu akan paham sesuatu yang dikatakan kepadanya. Jadi untuk mustami' itu harus mempunyai kemampuan menjelaskan dari sesuatu yang
yang dia tangkap dari pembicara. Yang keenam, al-qudratu 'ala tamyiz bainal aswatil muta'addidah wal ima'at al-mukhtalifah. Mampu membedakan, kalau tadi menjelaskan yang bagian kelima dan menggambarkan, kalau yang nomor 6 mampu membedakan antara suara-suara yang banyak wal ima'atil mukhtalifah. Kurang lebih sama, ima'at dan mukhtalifah. Jadi mampu membedakan, apalagi misalkan seperti ini bahasa Indonesia. Nasi, ketika tidak bisa membedakan antara huruf N dengan huruf B, itu sangat jauh bedanya. Didengar yang seharusnya nasi, tetapi ketika kemampuan indera mendengar kita itu kita tidak bisa membedakan antara huruf N dengan huruf B, hampir sama kedengarannya, N jadi B, itu sangat jauh berbeda nasi dengan basi. Yang selanjutnya poin 8. Ini yang terakhir karena sudah mulai rapatnya. Al-qudratu 'alal ihtifaz bil afkarir ra'isiyah hayyatan fil zihni. Ini ada kekurangan huruf dari ar-ra'isiyah. Setelah huruf sin ada huruf ya. Kalau tadi mampu menjelaskan, mampu menggambarkan, mampu membedakan. Kalau yang sekarang ini lebih kompleks, yaitu mampu menyerap atau menerima bil afkarir ra'isiyah, tema-tema pokok hayatan. Tema-tema pokok tersebut masih ada fil zihni, di benak yang mendengarkan. Jadi ketika mustami' itu menerima pembicaraan orang lain, apa yang dibicarakan oleh orang lain itu dia tahu, ini tema-tema pokoknya. Tidak sampai di situ, tema-tema pokok itu harus selalu berada di benaknya. Zihni itu beda dengan mukhun. Mukhun itu secara fisik otak. Kalau zihni itu secara abstraknya, benak, pikiran. Nah, sampai sini ada pertanyaan mengenai perkuliahan kita hari ini. Mualim mulai anak batakon. Ada pertanyaan? Ada mualim ada. Dan insya Allah ini bisa dilihat. Kalau yang tadi kan ternyata masih ada yang terlambat masuk. Nah ini masih. Jadi sebenarnya ini nantinya bisa dilihat. Nanti anak kasih linknya. Gunakan Google. Ya, silakan. Nomor 7.
Lewat kan tadi. Sudah. Tapi tidak masalah lah, kita ulangi kembali. Nomor 7 al-qudrah. Oh ya, tidak sampai selesai tadi. Al-qudratu ala tamyizi bainal afkarir ra'isiyah, mampu membedakan yang mana tema pokok wal afkaris sanawiyah, bukan sanawiyah itu sebenarnya, as-saniyah fil hadisi. Mampu membedakan antara tema pokok dan tema pemikiran sekunder. Afkari Raisiyah itu pemikiran atau tema-tema primer dan tema-tema sekunder fil hadisi. Dalam artian seperti ini. Ketika mustami itu mendengarkan orang yang berbicara, nah, yang disampaikan oleh orang yang berbicara tadi itu kan pasti ada yang berasal atau terdiri dari tema-tema pokok dan juga ada tema-tema pendukungnya. Jadi tema-tema primer itu tema-tema inti, kalau tema-tema sekunder itu pendukung. Nah, tema-tema pendukung itu biasanya seperti kisah-kisah yang ada hubungannya dengan tema-tema primernya. Atau juga misalkan yang pembicaraan yang ada leluconnya sebagai bumbu dari sebuah ceramah misalnya. Nah, itu bisa. Jadi membedakan antara yang inti pembicaraan dan yang mana bukan inti pembicaraan. Nah, itu penjelasan di nomor 7. Ya, jadi sudah Ana jawab yang nomor 7. Ini pertanyaan dari Rijani Ahmad. Alhamdulillah Rijani Ahmad bisa bergabung. Mu'alim, apa penyimak harus menyesuaikan diri dengan pembicara, sedang di publik speaking pembicara harus mengerti penyimak. Nah, kalau kita membahas tentang menyimak, itu sebenarnya yang menyimak itu harus menyesuaikan diri. Kalau yang di public speaking itu kan apa istilahnya? Posisinya bisa macam-macam. Kita sebagai mustami. Kalau sebagai mustami mau tidak mau harus menyesuaikan dengan pembicara. Kalau posisinya sebagai pembicara itu juga harus bisa menyesuaikan dengan mustaminya. Supaya kalau misalkan di public speaking, misalkan kita penceramah, melihat yang diceramahi ini orangnya mengantuk dan lain sebagainya, mau tidak mau yang tadinya isi dari ceramah itu semuanya serius diubah menjadi yang tidak serius. Bahkan misalkan ada audiennya itu tidak bosan. Jadi perlu dipahami posisinya kita ini di mananya. Apakah sebagai mustami ataukah sebagai public speakingnya. Yaitu yang dapat Anda jawab. Mudah-mudahan ada apa namanya, dapat menjawab rasa penasaran. Dan untuk absensinya silakan satu atau ketua kelas itu membuat list yang hadir pada hari ini di grup WA. Jadi kan yang hadir hari ini 1
A, 2, B, 3, C, terusnya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Ada pertanyaan? Mualim belum dapat akun mualim. Ya, di grup Istima. Ngisi presensinya atau kehadiran di grup Istima. Karena kalau di langsung ini sangat sulit untuk Anda langsung absen. Jadi absennya itu belakangan. Dan mudah-mudahan ini Anda mau belajar bagaimana Istima presensi atau ngabsen itu langsung mahasiswanya langsung tanda tangan. Ya mudah-mudahan di semester depan, semester ganjil 2020-2021 itu bisa. Ana lagi cari browsing-browsing di YouTube. Ternyata ada, tapi belum sempat melihat tutorialnya. Itu kalau ada salah pakai aplikasi Zoho. Jadi ada aplikasi tambahannya. Kalau di Google Classroom, setahu Ana tidak ada yang bisa absen dengan tanda tangan. Kan keren lah ketika perkuliahan itu tanda tangan langsung. Nah, untuk pertanyaan, karena waktunya Ana di sebelah ruangan rapat, jadi silakan bila ada yang bertanya, silakan tanyakan di grup WA. Insya Allah nanti Ana akan jawab. Jadi untuk pertemuan kita hari ini adalah pertemuan terakhir. Dan untuk jadwal ujian itu akan nanti di-share di grup. Jadi Ana mohon maaf selama perkuliahan ganjil ini sangat banyak kurangnya. Dan kita sangat terbatas pada perkuliahan secara online. Ya, tidak ada masuk perkuliahan itu ada yang tatap muka. Ya, mudah-mudahan coronanya hilang. Kalau coronanya hilang dan Amuntai dinyatakan zona hijau, insya Allah kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka. Tapi ketika keterangan Menteri Pendidikan itu untuk perguruan tinggi semester ganjil 2020-2021 dilaksanakan penuh dengan perkuliahan online. Dan mudah-mudahan kebijakan dari Istiki nantinya adalah menyesuaikan. Ya itu saja dari Ana. Syukran katsir ala ihtimamikum. Hayya bina naqtatib dirasatana bi qiraatil hamdalah wa kifaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.